Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng pondok pesantren mriki ingkang dados pertanyaan kula menika nalikane ahwal nika sampun dipun tuntun lillahi ta'ala ananging kasunyatanipun ketemu bojo, anak lan raja bron menika pripun mungkur kan kedah balik lah menika praktekipun pripun Bapak? Nggih, praktekipun sebabnya apakah itu semua kan nggih kekuasaanipun Allah, anak, bojo, raja brana. Lah, sirul asrar itu balikipun pripun nalikane pas salat. Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jasmani bertemu bojo, anak dunya brana, rohaniah sampean harus sambung terhadap gesang teng mriku. Hidup alladzi yang ada pada anak, istri, harta benda, siapa kalau tidak Allah? Pasti Allah. Silakan jasmani ketemu jasmani, tapi ruhani bertemulah Allah. Gini ki hablum minan nas, oke, hablum minallah juga oke. Inilah laksana ikan hidup di lautan. Berpuluh tahun dia campur secara fisik terhadap air asin, tapi rasa dagingnya tidak asin. Berarti kita tidak boleh lepas zikir sirul asrar. Ini kuncinya Pak ya, kuncinya itu. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah Bapak Kiai Mursyidul Karim Thariqah. Alhamdulillah sekali saya bisa bertemu karena Allah, dan mudah-mudahan Bapak Mursyidul Karim Thariqah selalu dalam kebersamaan Allah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan, diberikan kesehatan untuk melanjutkan dakwah yang sangat bermanfaat bagi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kini saya sedikit mendengarkan penjelasan yang sangat jelas tentang thariqah, dan yang akan saya mintakan penjelasan yaitu sejak dalam penjelasan daripada saya itu merasa bimbang, maksudnya rasa ingin tahunya itu thariqah yang barusan kita terima itu adalah bentuk thariqah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan itu thariqah apa, karena thariqah yang ada ini sebenarnya banyak sekali. Dan pertanyaan kedua, tentang halwat atau suluk. Masalah suluk yang ingin saya tanyakan, apakah seorang perempuan mengikuti suluk pada bulan Muharram yang biasa dilaksanakan oleh guru kami. Nah, di situ kita mungkin ada batas-batas tertentu, itu yang akan kami tanyakan apa saja. Dan pertanyaan yang ketiga, semoga Allah memberikan pertolongan dan Bapak Mursyidul Karim bisa membuat saya lebih mantap dalam menjalankan thariqah ini, yaitu ketika saya sampai pada latifatul ketujuh, saya itu mengalami kendala untuk hu Allah atau Allah, di mana kurang seperti latifatul yang pertama, qalbi, ruhi, siri, dan selanjutnya itu saya ada gangguan seperti kayak terhenti dengan detak jantung itu. Biasanya tuh Allah. Nah, itu kadang-kadang terus berubah Allah, 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 Allah. Tapi perasaan saya tuh kurang connect pada Allah. Itu saya mohon untuk diberi
apa ya, solusi Bopo. Injih. Terima kasih nggih Bopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang torikoh apa pada malam hari ini yang ku sampaikan. Nah gitu nggih. Torikoh yang dimotori oleh Jatman. Tahu Jatman ya? Yang diketuai pusat dening Abah Lutfi ya, yang disebut muktabaroh, berbagai macam torikoh, perkumpulan yang muktabaroh. Itu mentoknya itu zikirnya ada di zikir khafi ya. Kami gunakan semua torikoh itu yang muktabaroh. Tetapi ada satu yang kurang bagi saya, menurut saya. Sebab setiap diri murid diwajibkan untuk solo dengan tujuan wusul pada Allah. Ketika saat si murid suluk berzikir jahri ataupun sirri atau khafi, disebut khafi, berapa puluh tahun pun bila mana tanpa disertakan sirul asrar dan fana'u dzikri, ini munculnya la ilaha illa ana fa'budun, ini adalah fana'u dzikri, mohal untuk bisa usul, mohal. Pertanyaannya, torikoh apakah pada malam hari ini yang kusampaikan? Kalau terlepas dari sirul asr, semua torikoh mengajarkan hati kita untuk berzikir khafi pada Allah. Memang ini pendidikan, tapi harus dinaikkan pada sirul asrar dan fana'ud dzikri, mestinya gitu. Bila mana maksud dan tujuannya itu untuk bisa wusul pada Allah. Terus hal ini kurasakan ketika saat sebelum mengenal sirul asrar. Ini mohon maaf, yang ku dapatkan, yang ku alami sebatas di dalam makom mukasafah, makom kebukanya gaibnya makhluk. Padahal kita suluk wajib sampai ke makom musyahadah, makom kebukanya gaibnya Allah. Yang tadinya Allah gaib, sekarang tidak gaib, mestinya gitu. Ternyata kuncinya ada di sirul asrar, yang ada 3 pos tadi, su'aul basirah, wa ainul basirah, wahakul basiro. Pertanyaannya, di torikoh yang manakah yang ada sirul asrornya? Bahasa saya, sholat iku ya torikoh, ngaji ya torikoh. Tergantung hatimu itu bersirul asror atau tidak. Kalau bersirul asrar, maka pastilah kau sholat bertemu Allah. Ngaji, kalau hatimu fungsi sirul asrar, mesti bertemu Allah. Apapun. Makanya Mbah Dimyanti nek takoki, Mbah, toriko sampai nopo? Ngaji, sholat, agawe, ikut torikonya. Kalau yang jenengan maksud torikoh itu secara muktabaroh di luar, seluruh torikoh itu kugunakan. Tetapi harus saya sertakan sirul asrar. Berbicara tentang torikoh Bapak Ibu,
Saya bertanya, dulu Rasulullah thariqahnya apa? Saya kejawab, halo? Sebelum khalifah, yaitu Rasulullah, aku tanya thariqahnya apa? Semua umat manusia Islam nggak bisa jawab. Kalau boleh saya jawab, seluruh aktivitas yang dihadapkan Allah terhadap beliau, beliau jadikan sebagai fasilitas untuk selalu bertemu Allah. Makanya saya rujuk kepada Mbah Dimyati. Ngaji thariqahku. Jadi saya tidak terikat dengan thariqah yang mutabarok, enggak Pak. Artinya saya untuk thariqah manapun. Paham maksud saya? Saya untuk thariqah manapun. Dulu memang ketika saat saya ibtidak diajarkan abah saya thariqah Nasabandiyah Pak. Iku bahasa mutabaroh, ya toh? Diajarkan beliau zikirnya gini. Tambah besar kok yo saya ingin melebarkan sayap. Akhirnya mengenal thariqah ini, thariqah itu, thariqah. Cuman hanya satu yang gue cari, adzikru bisiril asrar. Tapi mboten ketemu. Tidak ketemu. Lah, kronologi pertemuannya sirul asrar, aku nggak bisa cerita Pak, nggak bisa bercerita. Umpama saya cerita sak jagat gak mungkin percaya. Karena apa? Yang dipakai itu coro akal, gak gelem make coro iman. Kok dipakai coro iman pasti percaya. Sama dengan ketika Rasulullah Mi'raj. Siapa yang percaya dalam hanya satu malam, ditempuh satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul? Akal nggak mampu Pak. Akal nggak percaya. Tapi kalau iman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu menghendaki, menguasai apapun itu bisa. Tinggal mengucapkan in arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Kalau iman percaya, yes, mungkin tidak saya ceritakan secara medsos, enggak penak nanti secara pribadi, tidak ingin tahu saya ceritakan. Begitu. Mohon maaf loh Pak ya, karena kami menekan tingkat kontroversi gitu loh, meningkat kontroversi. Jadi itu yang pertama Bu. Kalau tanya thariqah apa, semua thariqah mengajarkan kita dzikir jahar dan dzikir sirri atau dzikir khafi. Cuman harus saya sertakan sirul asrar. Wis, itu pertama. Yang kedua terkait jenengan dzikir tadi Bu, habis kalem terus cepat Allah tetap kok gak connect. Jelas hanya satu persoalannya, karena belum ada sirul asrnya. Coba Ibu nanti sertakan sirul asr Bu, dengan sistem cara yang sudah kami jelaskan. Nanti kok yo lali lupa, buka di YouTube nanti. Jadi di sini nanti nek kurang paham nanti dibuka lagi siaran tunda sirul asr prakteknya bagaimana. Coba nanti Ibu ketika Ibu dzikir khafi sertakan sirul asrnya. Nanti aku yakin terasa beda. Terasa beda. Sholat aja Bu, coba ketika kita sholat praktekkan sirul asr ketika takbiratul ihram sampai selesai.
pasti Anda akan mengalami perubahan revolusi iman, terasa nikmat dan lain sebagainya. Itu coba nanti kalau nggak benar apa yang kukatakan itu tadi, jenengan nango ke Mojokerto bawa sendal tabu ono bibi kanan bibi kiri, penak toh ya. Terus pertanyaan terakhir tadi apa Bu? Ada 3 pertanyaan. Apakah seorang hawa itu boleh ngikuti kholwat yang biasa disenggalakan itu di bulan Muharram? Suluk atau kholwat Iya. di bulan Muharram, apakah seorang hawa atau kaum perempuan bisa ikut atau tidak gitu? Bisa Bu, bisa. Nah, manakala ibu menghadapi, biasa kan ibu kan 1 bulan 1 kali nih Pak, halangan itu ya biasanya. Manakala jenengan ada halangan seorang ibu, walaupun di bulan apapun, silahkan. Yang penting jangan diucapkan secara lesan. Karena jenengan mengandung hadas haid gitu. Lah, ada hukum yang lebih berhati-hati. Hukum yang lebih berhati-hati itu baik lesan maupun hati nggak boleh jenengan berzikir. Cuman ruhaniyah kalau berzikir sirul asr nggak apa-apa. Kalau jahri siri jangan dulu. Ini yang memakai hukum hati. Tapi bukan berarti tidak boleh. Paling tidaklah secara lesan jangan. Apalagi di WC, nang lesan, nggak boleh. Cukup di hati nggak ada masalah. Nggih.